memanfaatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Insya Allah Ta'ala sore hari ini kita akan kembali mengadakan kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Online, yaitu kajian kitab fikih Al-Muyassar. Alhamdulillah sore hari ini merupakan pertemuan terakhir membahas ahkam janais dengan tema ahkam takziah. Insya Allah akan dibimbing langsung oleh Ustadz Andrianto Syamsuddin, LC Hafizahullah. Pada Ustadz, silakan falyatafadhol. Barakallahu fikum, jazakumullah khair sekali. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmu shalihat. Mujibu da'wati rafi'un darajat, walladhi yaqbalu tawbatan ibadihi wa ya'fu anis sayyiat. رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin kaum muslimin dan muslimat peserta kajian online pada sore hari ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini bisa kita berjumpa lagi di majelis ilmu di kajian online dua pekanan, yang mana kita membahas satu kitab yang sangat bagus, yaitu berkenaan dengan fikih, yaitu kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Dan alhamdulillah pembahasan kita terakhir sampai di bab Ahkamul Janaiz atau hukum yang berkaitan dengan jenazah. Dan alhamdulillah kita juga sudah sampai di penghujung pembahasan. Terakhir kita membahas tentang hukum penguburan ya dan sunnah-sunnah yang terkaitan dengan hal itu, dan apa saja larangan-larangan terkait dengan kuburan ya dan bangunannya. Maka insya Allah pada sore hari ini kita tutup pembahasan kita dengan bagian ke-9 dari pembahasan, yaitu masalah takziah ya hukum tata caranya. Dan insya Allah nanti di akhir pembahasan kita tambah yang berkaitan juga dengan ziarah kubur ya, dan apa saja sunnah-sunnah dan hal-hal yang umum dilakukan kaum muslimin yang tidak ada tuntunannya. Semoga dengan itu Allah berikan kemudahan untuk kita bisa mempelajari dan memahaminya. Baik, nama Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang ke-9 dari kitab atau dari pembahasan fikih jenazah adalah masalah ta'ziyah, hukum dan tata caranya. Maka di sini disebutkan bahwasanya ta'ziyah itu adalah kita mengunjungi keluarga mayit ya untuk menghibur ya dan menguatkan orang yang tertimpa musibah tersebut supaya mampu memikul beban musibahnya. Lalu mengingatkan kepadanya tentang doa-doa dan zikir-zikir, menjelaskan tentang keutamaan sabar dan berharap kepada Allah ya Azza wa Jalla. Dan takziah ya, secara hukum dia adalah sunnah, dan sunnahnya sunnah muakkadah, dan dia memiliki fadilah yang besar ya. Di antaranya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang fadilah dari kita bertakziah kepada ahlul musibah, keluarga mayit. Diriwayatkan oleh Imam Numbajah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mukmin ya melakukan takziah ya, artinya mengunjungi saudara yang ditimpa musibah ya, melainkan Allah akan memberikan kepadanya hulalil karamah, yaitu pakaian kehormatan pada hari kiamat. Nah, ini diantara hadis yang mendorong kita untuk bertakziah. Dan takziah ini disyariatkan ya untuk hikmah ya. Artinya seseorang ketika bertakziah pasti dia akan membawakan hikmah ya kepada keluarga si mayit. Ya, di antara hikmah yang didapatkan
ya ketika seseorang bertakziah, yang pertama adalah untuk meringankan beban musibah ya bagi keluarga yang ditinggalkan. Lalu juga mendorong mereka untuk sabar dan rela menerima dengan apa yang diajak oleh Rasulullah SAW ya dari ucapan kebaikan. Lalu kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaan bersabar ya dan bagaimana seseorang pasti akan kembali kepada Allah dan mengingatkan juga tentang bagaimana takdir berlaku ya ya sehingga dia tidak larut dengan musibahnya. Dan di antara pelajaran juga dari takziah adalah ketika seseorang bertakziah, tentu bagi orang yang mengunjungi akan juga mendapat pelajaran, ya, dan dia juga akan mendapatkan dalam dirinya pelajaran bahwasanya seseorang pasti akan meninggal, ya, sehingga dengan itu menjadi tazkirah untuk orang yang bertakziah, mengingatkan akan kematian, ya, dan dengan dia bertakziah, ya, sehingga dengan itu akan ya memberikan sedikit pengaruh, ya, dari kehidupan dunia yang habis hari untuk mencarinya sehingga dengan itu kita menyadari bahwasanya pasti akan sampai ke titik ini yaitu ke titik kematian. Nah, ini diantara hikmah yang didapatkan ketika seseorang bertakziah. Lalu ketika seorang bertakziah, apa yang dilakukan? Maka yang pertama adalah sebaik-baik ucapan takziah adalah seseorang ketika bertakziah mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ya kepada putri beliau Zainab. Ya, ketika Zainab mengirim seorang utusan kepada Nabi SAW untuk mengabarkan bahwasanya bayinya sudah meninggal. Ya, berarti cucu Nabi SAW. Karena hadis riwayat Usamah bin Zaid, ya, dia berkata, "Kunna inda Nabi SAW." Ya, kami sedang bersama Nabi SAW. Fa arsalat ilahi ihda banati. Lalu seorang putri beliau mengirim utusan, ya tad'uhu wa tukhbiru, ya, mengabarkan kepada Nabi ya dan untuk memanggil Nabi anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Ya, anak dari putri beliau sudah wafat. Faqala lirrasul ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka Nabi berkata kepada utusan tadi ya utusan Zainab irji' ilaiha fa akhbirha. Maka kembalilah kamu kepadanya dan kabarkan. Apa yang dikabarkan inilah ucapan yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertakziah, yaitu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya, lalu Nabi mengatakan famurha faltasbir wal tahtasib. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil hari ini, wa lahu ma a'ta. Dan milik dia juga apa yang dia berikan. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki ajal yang sudah ditetapkan. Maka Nabi menyuruhkan famurha, maka perintahkan dia fal tasbir, hendaklah dia bersabar, wal tahtasib dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah ucapan atau sebaik-baik ucapan ketika bertakziah. Ketika bertakziah. Maka di dalam takziah itu ada pertama adalah uh, kabar ya untuk bersabar. Dan yang kedua kabar untuk seseorang meyakini bahwasanya semuanya adalah milik Allah. Ya, dan mengulang hal tersebut ketika seorang ditimpa musibah sehingga dia bertambah keyakinannya dan bertambah kesabarannya. Ya, dan dalam bertakziah ya kita menghibur, ada hiburan ya dari hati yang bersedih ya. Dan di dalam bertakziah seseorang ya tidak ya dianjurkan untuk banyak berkumpul-kumpul ya bersenda gurau ya apalagi tertawa-tertawa ya maka ini harus dihindari karena bukan tempatnya. Nah, maka di sini disebutkan di antara hal-hal yang harus dijauhi yaitu perkara yang menyebar di kalangan masyarakat namun tidak memiliki dasar dalam bertakziah ya maka disebutkan di sini beberapa perkara yang itu sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama adalah berkumpul untuk bertakziah di tempat tertentu dengan menghadirkan kursi, penerangan, dan para pembaca Al-Quran. Ya, artinya apa? Yaitu takziah dilakukan dengan seperti acara seremonial.
yang apa namanya, yang menyibukkan, ya. Ada mungkin sewa tendanya, kursinya, lalu ada lampu-lampunya, ya. Lalu juga di antara hal yang juga tidak ada dalilnya adalah menghadirkan para pembaca Al-Quran. Lalu dibayar untuk hal tersebut, maka ini tidak ada landasannya. Kenapa? Karena takziah itu hukum asalnya adalah bagaimana orang hadir untuk menghibur. Sehingga dia tidak butuh kepada undangan tertentu. Ya, dan dia tidak butuh kepada persiapan tertentu dari keluarga si mayit. Yang kedua juga disebutkan di sini adalah keluarga mayit membuat makanan selama masa berduka, ya, untuk menjamu orang-orang yang bertakziah. Maka ini juga hal yang tidak ada landasannya. Bahkan ini dalam hadis disebutkan bagian dari niyah. Dan ini di dalam mazhab Imam Syafi'i juga suatu hal yang diingkari, ya. Ya, di antaranya adalah ada hadis dari Jarir Al-Bajali, ya, bagaimana beliau berkata tentang hukum membuat makanan. Artinya sekeluarga mayit mempersiapkan makanan, ya, untuk para peziarah, untuk para orang yang bertakziah, ya, orang yang bertamu. Ya, apa kata beliau? Kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sani'ati at-ta'ami ba'da daf'ihi minan niyahah. Kami menganggap, ya, bahwasanya berkumpul di rumah mayit lalu membuatkan makanan, ya, sesudah pemakamannya itu bagian dari niyahah, ya, bagian dari bentuk meratap, bagian dari bentuk meratap, dan ini adalah suatu hal yang diharamkan. Artinya apa? Berarti ada larangan, dan ada dalil khusus yang bercerita tentang ini. Maka ketika sudah ada dalil khusus, maka tidak boleh seseorang, ya, melakukan perbuatan dengan landasan misalnya ini bagian dari tradisi, ya, atau ini bagian dari adat istiadat, ya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada dalil nas yang datang. Ya, kapan tradisi itu berlaku? Pertama, ketika tidak ada larangan khusus, ya, larangan khusus yang datang melarang hal tersebut. Dan yang kedua adalah ada dalil umum yang membolehkan. Ya, apalagi kalau sudah ada dalil khusus, maka ini lebih boleh lagi. Tapi dalil umum membolehkan, itu sudah mencukupi. Ya, tapi kalau suatu tradisi atau suatu adat kebiasaan, ya, yang ada di masyarakat dan itu bertentangan dengan suatu nas hadis kah atau ayat Al-Qur'an kah, yang ada larangannya untuk melakukan hal tersebut, maka ini tidak boleh, ya. Ya, maka kita katakan ini ada hadisnya. Maka dia secara, artinya dalam bab apa, membuat makanan, artinya si mayit mempersiapkan makanan, ya, lalu melakukan acara perhelatan besar, ya, maka ini pertama sudah keluar dari apa namanya, dari syariat karena sudah ada hadis yang melarang, dan yang kedua, dan dia juga sudah menyelisih secara hukum akal, ya. Ya, karena secara akal orang berakal pasti akan memahami, ya, namanya ahlul musibah ditimpa kematian sedang bersedih. Ya, maka tidak ada waktu baginya, ya, untuk bersiap-siap, tidak ada waktu baginya untuk membuatkan makanan, ya, dan tidak ada waktu baginya untuk menghibur orang, ya. Justru dia yang butuh dihibur. Justru mereka yang butuh dibuatkan makanan, ya. Dan inilah sunnahnya. Dan Nabi SAW, ya, memerintahkan hal ini kepada masyarakat ketika keluarga Ja'far meninggal. Kata Nabi SAW, ya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ya, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Ya, fa innahu qad atahum amrun yashghaluhum. Ya, karena dia sedang ditimpa perkara yang menyibukkan mereka. Au atahum ma yashghaluhum, atau mereka kedatangan apa yang menyibukkan mereka. Nah, maka hal ini di antara hal yang patut juga dipahami. Juga disebutkan di sini di antara hal yang keliru juga adalah mengulang-ulang takziah, ya, ketika tidak ada keperluan. Nanti sebagian orang pergi ke rumah keluarga mayit lebih dari sekali lalu bertakziah untuk mereka. Ya, sementara pada hukum asalnya takziah itu cukup sekali, ya. Ya, namun, nah, ini sebutkan juga di sini, bila tujuannya berulang-ulang adalah untuk mengingatkan dan mengajak untuk tetap bersabar, nah, dia menerima ketetapan Allah dan takdir, maka ini tidak mengapa. Artinya, jangan sampai kita memberatkan, ya. Ya, artinya kalaupun berulang dengan tujuannya adalah untuk meringankan, maka ini kebaikan. Tapi misalnya berulang-ulang kepada keluarga mayit, ya, sehingga keluarga si mayit yang ditimpa musibah juga merasa sibuk, ya, dan berat, maka ini sebaiknya dihindari. Ya, tapi kalau tujuannya adalah untuk mengingatkan, mengajak, ya, kepada takdir, beriman kepada takdir, mengajak untuk bersabar, maka ini kebaikan. Baik.
Nah, maka ini sunnahnya adalah membuatkan makanan. Lalu ada hal juga yang patut juga dipahami bahwasanya bolehkah seseorang ketika bertakziah dia menangis, bersedih, maka tidak apa-apa menangis dan berduka atas mayit. Ya, dan ini adalah tempat orang bersedih ya. Selama kesedihan itu, ya tangisan itu tidak sampai kepada batas meratap ya atau niyah ya, dan menangis itu adalah fitrah. Ya, itu adalah manusiawi ya tanpa memaksakan diri ya. Ya, di antaranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menangis atas kematian putranya Ibrahim saat wafat. Dan beliau bersabda, Innal aina la tadma wal qalba la tahzan wa la naqulu ila ma yardha rabbuna. Sungguhnya mata menangis ya ketika putra beliau pun kata Nabi, sungguhnya mata menangis ya dan hati bersedih. Namun kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjawab ya satu keyakinan yang keliru di sebagian masyarakat adalah ya tidak boleh keluarga menangis ya. Ketika ditinggal kematian jangan sampai menangis. Atau keyakinan bahwasanya jangan sampai air matanya terkena kepada jasad mayit ya. Ya dengan keyakinan-keyakinan tertentu ya. Ya, seperti ini akan memberatkannya di alam kubur, menambah azab ya. Maka kita katakan ya tangisan itu adalah suatu hal yang fitrah ya, satu hal yang manusiawi dan dia tabii, apalagi dalam kondisi seperti ini. Nah, kapan tangisan itu dilarang ya dan perlu diperhatikan adalah tangisan yang sampai kepada batas menolak takdir atau tangisan yang sampai ke batas meratap ya, memukul-mukul badan. Maka ini yang dilarang ya. Dan ini juga yang akan memberatkan si mayit dan itu memang ada nasnya. Baik. Namun tangisan dalam rangka bukan karena marah ya, bukan karena cemas, dan berkeluh kesah, ya maka ini boleh. Nah, apa yang diharamkan? Haram meratap ya. Nah, ini haram meratapi mayit itu yang disebut niyah atau menangis dengan meraung-raung ya, memukul pipi dan merobek baju. Ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man latamal khudud." Ya, bukan termasuk golongan kami ya orang yang menampar pipinya, wa syaqqal juyub ya, merobek bajunya, wa da'a bid'awal jahiliyah, lalu mengucapkan ucapan ya seruan-seruan jahiliyah ya sebagai bentuk dia menolak kepada takdir Allah. Ya, maka ini yang diharamkan. Maka ini yang diharamkan. Ya seperti dia mengucapkan ya celaka, sial ya, atau ucapan-ucapan yang ada indikasi menolak takdir ya. Dia ucapkan misalnya kenapa begini ya, kenapa kamu yang dimatikan ya, kenapa bukan orang lain misalnya. Maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Tapi berikutnya di antara juga yang dibahas juga dalam bab ini adalah yaitu bagaimana kita mengingatkan. Ya, di antara sunnah juga dalam bertakziah, jadi tambahan ini tidak ada di buku. Itu bagaimana kita ya mengajak atau mengabarkan kepada si mayit, kepada keluarga jenazah apa saja amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit. Nah, maka di antara sunnah juga setelah tadi kita ucapkan ya, ucapan sabar ya, ucapan untuk berharap pahala dari Allah ya, dan menerima takdir Allah. Maka juga kita sampaikan kabar gembira, yaitu di antara bentuk kabar gembira adalah kita sampaikan adalah ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan, ya ini bermanfaat untuk mayit. Ya, sehingga dengan itu, kalaupun jasadnya tidak bersama kita, tapi minimal kita bisa melakukan amalan yang bisa memberi pengaruh ya untuk jenazah yang sudah meninggalkan kita. Maka disebutkan di antara amalan yang bermanfaat untuk mayit adalah pertama adalah doa. Pertama adalah doa dan ini adalah amalan yang terbaik. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat, setelah Muhajirin dan Ansar, yaqulun, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah juga saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam keimanan. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita anjurkan berdoa untuk kita dan untuk kaum muslimin yang sudah ya, mendahului kita. Ya, maka di antara doa yang masyhur juga Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah
seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Ya, maka ini diantara amalan yang terbaik yang bisa sampai kepada mayit adalah berdoa. Dan juga di antara doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika salat jenazah kita banyak membaca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, dan juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan idza mata ibnu Adam, ya, ada seorang Muslim in qata amalu illa min thalas. Kalau anak Adam sudah meninggal maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Ya, di antaranya adalah awaladun salihun yad'ulah, yaitu anak saleh yang mendoakannya. Ya, maka yang pertama adalah doa untuk si mayit. Berikutnya di antara amalan yang bisa kita lakukan bermanfaat untuk mayit adalah membayarkan, ya, hutangnya, baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Maka kita tunaikan. Dan ini bermanfaat untuk si mayit. Ya, hutang kepada Allah bisa dalam bentuk qada, ya, atau kafarat atau nazarnya yang belum ditunaikan. Ya, maka kalau kita tahu tentang hutang ini maka kita tunaikan. Di antara hadis man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu. Dan Nabi SAW, siapa yang wafat dan dia memiliki hutang puasa maka dia boleh dipuasakan oleh walinya, ya, keluarganya. Ya, maka para ulama fikih membahas, ya, masalah boleh tidak kita mempuasakan, ya, dengan niat qada dari orang yang sudah meninggal. Ya, maka sebagian ulama merinci, kalau dia hutangnya hutang puasa, maka ini tidak perlu, cukup dengan fidyah. Kalau hutangnya hutang puasa, maka cukup dengan fidyah. Tapi kalau puasanya puasa nazar, dia pernah bernazar puasa, lalu dia tidak sempat menunaikan, baru ini kita ganti dengan puasa juga. Tapi kalau hutangnya puasa Ramadan, ya, bukan puasa nazar, ya, ya maka bisa dengan fidyah saja. Kalaupun dia berpuasa dan niatnya adalah mengqadha, maka ini boleh. Artinya sampai insya Allah Ta'ala. Ya, dan ini juga terkait dengan zakat, ya. Ketika mayit wafat lalu kita tahu dia memiliki hutang zakat, ya, zakat mal, dan dia mampu dan dia punya harta berlebih dan harta sudah sampai nisab dan haul dan dia tidak tunaikan zakatnya, ya maka kita tahu hal tersebut, ya maka kita tunaikan, ya, zakat si mayit. Dan ini hutangnya kepada Allah yang harus kita segerakan. Termasuk juga hutang kepada manusia. Maka ketika kita tahu, ya, si jenazah punya hutang atau ada orang yang datang yang mengabarkan tentang hutangnya, maka kita ambilkan harta si mayit untuk membayarkan hutangnya. Ya, sehingga dengan itu kita memudahkan nanti perjalanannya di akhirat. Ya, karena hutang adalah perkara yang sangat berat yang menghambat kelancaran seseorang di akhirat kelak. Ya. Maka kalau kita memahami hal ini, kita bersegera untuk menunaikan hutang. Berikutnya di antara amalan yang bermanfaat untuk mayit adalah sedekah. Ya, bersedekah atas nama mayit. Berdasarkan dari sahabat Sa'ad bin Ubadah, ya, berkata bahwa ibunya meninggal. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah boleh dia bersedekah untuk ibunya? Maka Nabi menjawab, na'am. Ya, bersedekahlah, iya, boleh. Maka ini menunjukkan sedekah, ya, seseorang dan diniatkan untuk si jenazah, maka ini boleh. Ya, misalnya seorang dia beli beberapa mushaf lalu dia sedekahkan, ya, kepada masjid atau tempat-tempat penghafal Quran, lalu dia niatkan ini untuk jenazah, ya, ini untuk almarhum almarhumah, maka ini boleh. Ya, atau seorang misalnya, ya, dia bersedekah di jalan Allah, ya, lalu dia niatkan untuk si mayit, maka boleh. Dan ini juga dalil yang dipakai oleh sebagian ulama dalam hal kurban, ya. Boleh tidak seseorang berkurban lalu dia niatkan kurban ini khusus untuk si mayit, ya. Ya, dia niatkan satu nama untuk jenazah almarhum yang sudah wafat, ya. Bukan sebagai tabi, ya. Kalau tabi itu kan sepakat semua boleh. Ya, artinya tabi itu dia atas namanya, nanti niatnya pahalanya dikirimkan untuk semuanya, keluarganya baik yang hidup atau wafat, ini boleh. Tapi kalau misalnya kurbannya diniatkan khusus untuk si mayit, bolehkah hal ini? Ya, khilaf ulama antara, ya, tidak dianjurkan sama sebagian mengatakan boleh. Kenapa? Karena kurban bagian dari bab sedekah. Sebagaimana sedekah itu boleh, maka kurban juga boleh. Nah, maka ini diantara amalan yang bermanfaat untuk mayit kita bersedekah. Berikutnya diantara amalan bermanfaat untuk mayit adalah, ya, yaitu
Amal soleh yang dilakukan oleh keturunan yang soleh. Amal soleh yang dilakukan dari anaknya yang soleh. Kenapa? Karena amal soleh adalah hasil dari orang tuanya. Anak soleh adalah hasil dari orang tuanya. Maka amal soleh yang dilakukan oleh si anak ini akan berdampak juga kepada bapaknya yang wafat, ibunya yang wafat, yang mengajarkan hal tersebut kepada anaknya. Ya, bagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan siapa yang mensunnahkan satu sunnah hasanah, mensanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha. Ya, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang berbuat setelahnya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Maka ketika seorang mendidik anaknya, ya keturunannya dengan didikan yang soleh, jadilah anak tadi anak yang soleh. Lalu amal soleh yang dilakukan si anak, insya Allah sampai juga kepada si bapak. Tanpa mengurangi pahala sang anak. Ya, karena anak adalah hasil dari si bapak. Ya, maka ini adalah motivasi untuk kita bagaimana kita berusaha terus semampu kita ya. Ya, dan terus berdoa kepada Allah, jadikanlah anak kita anak yang soleh. Jadilah anak kita anak yang soleh. Allahumma aslih li fi dzurriyyati di antara doa dalam Quran. Disebutkan Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Allah ya. Perbaikilah untukku anak keturunanku. Ya, karena anak yang soleh ini akan memberi manfaat untuk orang tuanya. Maka ini yang harus kita juga pikirkan ketika seorang sudah ya sampai di batas usia yang mendekati kematian dan dia memiliki anak keturunan. Ya maka doronglah anak-anak kita untuk jadi anak yang soleh. Ya jangan banyak mendorong untuk kehidupan dunia ya karena dunia ini ya dia pasti akan dapatkan. Tapi kalau kesolehan maka ini butuh kepada tuntunan, butuh kepada amanah ya. Harus dia dididik hal tersebut. Betapa banyak kita dapati orang-orang tua yang ketika masa tuanya ya, tidak ada dapat manfaat dari anak yang dia besarkan, yang dia sekolahkan sekolah yang tinggi sampai ke luar negeri misalnya, ya sampai ke doktor, gelar apapun ya. Tapi di masa tuanya semua sudah sibuk masing-masing. Ya, maka seseorang harus memperhatikan hal ini. Didikan yang soleh pasti akan memberi manfaat. Berikutnya di antara amalan yang bisa bermanfaat untuk mayit adalah sedekahun jariyah. Itu amalan si mayit yang dilakukan sebelum dia wafat, artinya ketika hidupnya. Lalu dia bersedekah dengan sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Dia melakukan, menginfakkan sebagian dari hartanya untuk amal yang mengalir terus. Maka ketika dia wafat, amal ini terus mengalir. Pada hadis tadi yang kita sebutkan, itamata ibnu Adam. Kalau anak Adam sudah meninggal, terputus semua amal. Terputus semua amal artinya apa? Tidak ada lagi amal yang bisa dia tambah. Sudah berhenti sampai di situ. Sholatnya berhenti. Karena orang wafat tidak bisa lagi sholat. Puasanya berhenti sudah. Hajinya berhenti. Umrohnya berhenti. Amar ma'rufnya nahi mungkar berhenti. Birrul walidaynya habis. Sudah selesai. Ya, kecuali 3 amal kata Nabi SAW. Ketika seorang wafat, dia mengalir terus. Dia sudah di alam kubur. Jasadnya sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi pahala tetap bisa mengalir. Ya, mana yang pertama kata Nabi? Sedekahun jariyah. Sedekah yang mengalir. Ya, apa itu sedekah yang mengalir? Itu seorang menginfakkan harta di jalan Allah untuk sesuatu yang selalu bermanfaat. Ya, digunakan terus. Ya, dan memberi manfaat untuk keumuman kaum muslimin. Makanya mas sedekah jariyah. Di antara bentuk sedekah jariyah dan semua kita mungkin sudah mengetahuinya. Ya, seperti seorang menginfakkan harta untuk menggali sumur. Yang mana sumur ini dimanfaatkan oleh orang-orang. Ya, ya, selagi sumur itu ada orang mengambil airnya. Maka ketika dia sudah wafat, sumur ini masih dipakai, maka dia dapat. Atau dia bangunkan masjid. Membangun masjid adalah sedekah jariyah. Dia bangun masjid. Ya, selagi masjid itu masih digunakan untuk sholat, untuk ibadah, maka dia dapat pahala. Dia bangun sekolah, ya, sekolah Al-Quran, ya, pondok pesantren misalnya. Ya, maka ini adalah sedekah jariyah. Dia wakafkan tanah untuk kebaikan, kemaslahatan umat. Maka ini juga sedekah jariyah. Atau dia infakkan mushaf Al-Quran, ya, untuk para penghafal Quran. Selagi ini dipakai, selagi ini dibaca, maka dia mendapat pahala terus. Awal ilmu yang bih. Nah, di antara amalan yang adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ini motivasi seorang untuk bisa mengajarkan ilmu kebaikan, ilmu agama. Karena ilmu yang bermanfaat ini mengalir terus. Selagi ilmu ini diamalkan orang-orang, ya karena kita yang menyampaikan, maka kita dapat pahalanya. Maka inilah kenapa para ulama oleh Nabi SAW adalah warathatul anbiya, para pewaris para nabi.
Ya, Nabi SAW tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi dia mewariskan ilmu. Ya, maka pewaris Nabi adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama ini dia dapat pahala terus yang mengalir. Ya, dia wafat, tapi ilmunya dimanfaatkan, ilmunya digunakan, ilmunya dipakai untuk beramal. Maka selagi orang beramal karena ilmu yang disampaikan tadi akan memberi pengaruh. Nah, maka ini harus motivasi juga bagi kita bagaimana kita bisa menjadi seorang pendakwah ya. Dan pendakwah ini bukanlah seorang harus ya berilmu yang tinggi ya. Kenapa? Karena dakwah kebaikan, mengajak kepada kebaikan ini bisa dilakukan setiap kita. Ya, terutama untuk hal-hal yang ma'ruf, hal yang sudah dikenal, diketahui. Mengajak untuk sholat, ya. Mengajak orang untuk berzikir, mengajarkan orang Al-Quran. Ini bagian dari ilmu. Ya, mengajarkan orang misalnya tentang sabar, ya. Dakwah untuk bersabar. Dakwah untuk meninggalkan makan perkara yang haram ya. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan meskipun satu ayat. Ya, karena itu adalah ilmu yang bermanfaat yang sampai terus pahalanya mengalir. Awaladun salihun yad'ulah kata Nabi atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Maka tiga amal ini mengalir terus bermanfaat untuk semayit dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita bahas sedikit tentang bab yang berkaitan dengan ziarah kubur ya, penutup dari pembahasan kita tentang fikih jenazah ya, kita bahas juga sedikit tentang ziarah kubur ya. Ziarah kubur hukumnya adalah sunnah dan sunnahnya muakkadah. Dan awalnya ziarah ini dilarang dalam Islam ya, ada larangan. Ya karena adanya keyakinan-keyakinan yang batil ketika ziarah dan banyaknya kemungkaran yang dilakukan ketika ziarah maka awalnya dilarang. Lalu setelah itu dibolehkan. Berarti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu aku larang kalian dari berziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang ziarah. Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena dia mengingatkan akan kepada akhirat ya. Maka berziarah ya, mengunjungi kubur kaum muslimin ya, kuburan kerabat. Ini adalah amalan yang beri manfaat untuk orang yang berziarah. Maka sebagian ulama salaf menyebutkan ya kuburan adalah penasehat yang paling jujur. Ya, kenapa? Karena dia mengingatkan tanpa berbicara. Ya, kuburan adalah penasehat yang paling jujur karena dia mengingatkan kita tanpa berbicara. Ya, maka berziarah itu adalah suatu amal yang baik. Di antara hikmah seorang berziarah pertama adalah mengingatkan kematian. Sebenarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha tudzakirul akhirah." Karena berziarah mengingatkan akhirat. Ya, maka banyak berziarah seseorang akan putus ya ketamakannya dengan dunia ya. Ya, maka sebagian orang soleh dahulu ya, ketika ditimpa kesempitan, kegundahan, ya dan kegalauan perkara dunia, dia berziarah. Karena dengan itu putuslah semua angan-angan. Ya, putus semua cita-cita yang ibaratnya yang di luar jangkauan kita. Dan dia mengenalkan kematian, melembutkan hati. Ya, mengurangi kecintaan berlebihan kepada dunia. Dan di antara hikmah ziarah kubur juga adalah memberi manfaat untuk para penghuni kubur. Karena seorang ketika berziarah, dia mengucapkan salam, mendoakan kaum muslimin telah meninggal. Maka ini diantara hikmah, ya seseorang disunahkan untuk berziarah. Nah, ketika berziarah ada hal-hal yang disunahkan dan ada hal-hal yang dimakruhkan dan ada hal yang diharamkan yang banyak dilakukan kaum muslimin. Nah, maka kita perlu mengenal hal ini. Ketika kita berziarah, apa sunnahnya ketika berziarah ini apa yang dianjurkan untuk dilakukan? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Maka ziarah kubur, ketika kita berziarah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Karena doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Imam Muslim, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum allahiqun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ya, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Ya, semoga keselamatan atas kalian ya wahai penghuni kubur. Ya ahlad diyar wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Nah, maka ini menunjukkan juga kemarin kita sudah pelajari bahwasannya penguburan yang terbaik itu adalah penguburan ya di tempat penguburan umum ya yang dikhusus untuk kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika kita menguburkan jenazah di tempat penguburan umum,
Ya, dia penguburan bukan penguburan pribadi. Ya, karena ketika ada yang berziarah, ya, maka dia mendapat doa dari para peziarah. Meskipun tidak dituju secara khusus, tapi dia dapat doa umum, dia dapat salam yang umum. Ya, wa inna insyaallah bikum lahikun. Antum sabiqun, dalam kalian antum sabiqun, kalian sudah mendului kami. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kita mohon kepada Allah ya keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Maka dari sini juga diambil faedah bahwasanya penghuni kubur itu mendengar ya. Ya, tentu dengan pendengaran yang berbeda. Ya, dan kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi mereka mendengar salam kita. Ya, dan bermanfaat untuk mereka ketika kita mendoakan ya kepada para penghuni kubur. Berikutnya di antara sunnah adalah mendoakan si mayit. Ketika kita berziarah, maka tujuan yang kedua adalah kita mendoakan si mayit, mendoakan para penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan rahmat, memohonkan kepada Allah keteguhan untuk dia ketika di alam kubur, di alam barzakh menjawab soal, memohonkan untuknya surga. Nah, maka ini tujuannya. Ya, kita bacakan Allahumma firlahu warhamhu. Kita minta kepada Allah, Allahumma wasi' qabrahu, ya Allah, luaskan lapangkan kuburannya. Kita mintakan kepada Allah, Allah majal qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadikanlah kuburannya Allah dari taman surga. Wala tajal qabrahu hufratan min hufarin niran. Janganlah jadikan kuburannya sebagai bentuk galian dari galian api neraka. Nah, ini yang kita dianjurkan, yaitu mendoakan si mayit. Pertama tadi mengucapkan salam, yang kedua mendoakan si mayit. Dan yang ketiga di antara sunnah ziarah kubur adalah tujuan kita adalah untuk mengambil pelajaran, mengingat kematian. Ya, ya, kalaupun misalnya kita melakukan hal yang maka kita bersihkan ya kuburannya. Kalau ada rumput-rumput yang ini kita bersihkan. Artinya kita ke kuburan itu adalah untuk pertama memberi manfaat kepada si mayit ya. Yang kedua mengambil pelajaran dan mengingatkan kematian untuk diri kita. Ya, untuk diri kita. Maka inilah yang disunahkan dalam ziarah kubur. Lalu ada perkara yang dibolehkan ketika berziarah. Artinya dia tidak dianjurkan, tidak disunahkan secara khusus, tapi ini boleh. Artinya dia tidak batil, tidak dimakruhkan, tidak diharamkan. Yang pertama adalah menangis karena bersedih. Ya, dengan tangisan yang tadi kita ada sebutkan, tangisan yang memang murni karena kesedihan, ya, yang sifatnya masih dalam batas ya tabiiyah, ya, tangisan yang ibaratnya tidak sampai ke tahap meratap seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, maka ini boleh. Ya, ketika berziarah, maka seorang menangis, maka ini boleh. Disebutkan juga dalam riwayat Nabi SAW menangis ketika berziarah ke kuburan ibunya. Nah, juga hal yang dibolehkan adalah seorang berziarah kepada kuburan kerabat, ya, orang tua, suami, istri, anak, saudara. Ya, di antara hal juga yang dibolehkan adalah seorang berdiri dekat kuburan untuk mendoakan si mayit. Nah, kan ini boleh. Ya, yaitu kita boleh melakukan hal ini. Dan di antara hal yang dimakruhkan ketika berziarah, pertama adalah ketika berziarah dia banyak berbicara, bercanda, tertawa ya dengan orang yang di sekitarnya ya. Nah, maka ini tentu tidak baik. Ya, meskipun dia tidak haram, tapi itu tidak baik karena sudah bertentangan dengan tujuan ziarah kubur ya. Tujuan ziarah kubur adalah mengingatkan kematian. Maka hindari kita bersenda gurau, bercanda, tertawa di pemakaman. Lalu di antara juga hal yang dilarang adalah kita melangkahi kuburannya atau menginjaknya ya tanpa ada hajat darurat yang khusus. Ya, maka ini ulama memakruhkan ya. Kata Nabi SAW, li an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ilal jildi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin. Seorang duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya dan kulitnya itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Nah, maka ini sering kita dapati sebagian kaum muslimin ya, ya ketika berziarah ya duduk di kuburan sebelah ya, atau bahkan mungkin melangkahinya atau menginjaknya, maka ini diperhatikan. Di antara hal yang juga dimakruhkan adalah ya menentukan waktu-waktu khusus untuk ziarah ya. Ya, artinya dia berziarah di waktu ini saja. Maka ini juga hal yang dimakruhkan. Meskipun tidak sampai ke tahap haram. Ya, misalnya seorang ketika ziarah hanya di hari Aid saja misalnya, atau sebelum Ramadan saja. Dan itu rutin dia lakukan hal tersebut ya setiap tahun. Ya, maka ini tidak dianjurkan. Ya, makruh. Kenapa? Karena ziarah itu dilakukan ya dalam waktu kapanpun ya, tidak terbatas waktu tertentu dan tidak juga ada keutamaan khusus ya dengan waktu-waktu tertentu. Maka kalau seorang berziarah
lalu meyakini misalnya ziarah di hari ini ada kelebihannya, ada pula, maka ini tidak ada landasan sama sekali. Atau berziarah itu adalah ketika Lebaran, berziarah ketika sebelum Ramadan, ya karena memiliki keutamaan, maka ini tidak ada. Nah, maka ini yang perkara yang tidak ada landasannya. Dan berikutnya perkara yang haram ya saat ziarah kubur ya, sesuatu yang harus dihindari, yang tidak ada tuntunannya ketika kita berziarah. Yang pertama adalah ya berdoa kepada penghuni kubur. Maka ini haram, bahkan dia jatuh kepada syirik dan bisa jatuh kepada syirkun akbar ya, syirik besar ya. Berdoa kepada penghuni kubur artinya dia meminta kepada penghuni kubur. Misalnya dia katakan, wahai syekh, ya sembuhkanlah aku, wahai syekh, berilah aku rezeki, ya, wahai kiai, wahai wali, ya, maka syirik akbar, maka tidak boleh. Ya, kenapa? Karena meminta hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian meminta seorang pun kepada selain Allah. Janganlah minta kepada selain Allah. Ya, mintalah hanya kepada Allah satu-satunya. Maka ini perkara yang haram yang pertama. Yang banyak dilakukan kaum muslimin, berdoa kepada penghuni kubur, minta kepada penghuni kubur. Ya, ketika dia sakit, dia kunjungi kuburan dan dia minta kepada penghuni, ya Syekh, sembuhkan aku. Ya, ketika dia butuh hajat, dia datang ke kuburan, dia minta, wahai Syekh, ya luluskan hajatku, mudahkan hajatku. Maka tidak boleh. Minta kepada penghuni kubur. Begitu juga yang dilarang adalah meminta syafaat kepada penghuni kubur, langsung kepada mayit. Juga tidak boleh. Ya, wahai Syekh, syafaatilah aku. Wahai Syekh, mintakanlah kepada Allah untukku. Ya, ini juga dilarang ya oleh para ulama. Meskipun dia tidak jatuh kepada syirik akbar, tapi dia wasilah kepada syirik. Ya, wasilah kepada syirik. Maka tadi kita sudah sampaikan, sunnahnya ketika ziarah, kitalah yang mendoakan si ahli kubur. Ya, dia butuh doa kita. Ya, dia lebih butuh doa kita daripada kita yang butuh doa mereka, daripada kita yang butuh bantuan mereka. Dia lebih butuh bantuan dari kita daripada kita yang butuh bantuan kepada mereka. Berikutnya di antara haram yang dilarang adalah tawaf di kuburan ya. Dan ini syirik. Ya, kemungkaran yang besar. Seorang melakukan tawaf di kuburan. Ya, ini kita dapati di sebagian tempat ya, di apa namanya? Di Arab sana. Nah, itu ada kuburan yang diagungkan, itu sampai ada yang tawaf keliling. Seperti tawaf ketika umrah ya. Ya, maka ini kesyirikan, tidak boleh. Di antara hal yang diharamkan juga adalah menyembelih untuk penghuni kubur ya. Bernazar atau menyembelih atas nama penghuni kubur ini syirik. Tidak boleh, karena menyembelih adalah ibadah. Ya, maka tidak boleh seorang melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal juga yang diharamkan adalah mengusap, mencium, mencari berkah dari kuburan. Ya, mencium kuburan ya, lalu mengusap-ngusapnya atau mengambil bagian dari tanahnya dengan anggapan ini adalah sebagai bentuk keberkahan, tabarukan. Maka ini haram, ya tidak pernah dicontohkan Nabi SAW maupun para sahabat. Di antara hal juga adalah membangun masjid di atas kuburan, dan ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Di antara juga adalah menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Ya, ini juga yang umum dilakukan di sebagian tempat ya, dari tempat Islam, negara Islam adalah menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Ya, artinya dia setiap tahun ya berkumpul di kuburan tersebut. Ya, dan melakukan ritual tertentu yang tidak ada syariatnya. Yang boleh jadi dia lakukan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada syariatnya. Ya, minta zikir-zikir tertentu, tawasulan tertentu dan amalan-amalan yang lain. Bahkan kita dapati ada yang langsung berbuat kesyirikan yang nyata ya. Ya, meminta berkah kepada penghuni kubur langsung ya. Maka ini hal yang juga diharamkan. Berikutnya yang diharamkan adalah niyahah, meratap ya, meratapi si mayit, ya, menjerit-jerit, memukul badan, ya, merobek pakaian, ini haram. Berikutnya juga di antara hal yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan adalah, dan ini ada nasnya, dan ini juga banyak yang kita dapati kaum muslimin tidak mengetahuinya. Apa itu? Adalah melakukan safar khusus ya ke kuburan untuk tujuan pengagungan dan ibadah. Maka tidak boleh. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi, tak boleh seorang melakukan perjalanan khusus ya, yang berat ya, safar yang jauh, kecuali ketiga masjid saja. Itu Masjid Aqsa, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh seorang safar khusus untuk ziarah kepada kuburan Nabi. Ya, misalnya dia niatkan dari Indonesia, dia mau ke Madinah untuk ziarah kuburan Nabi, ini tidak boleh. Ya, berdasarkan hadis yang tadi. Ya, maka kalaupun kita mau
menziarahi kuburan Nabi ini jadikan niat sebagai tabi. Ya, tabi itu artinya dia mengikut kepada niat kita yang lebih utama. Yaitu kita ingin mengunjungi Madinah, lalu ingin sholat di Masjid Nabawi, ibadah di Masjid Nabawi, lalu sekalian ketika itu kita berziarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengkhususkan ziarah pada kuburan tertentu, maka ini dilarang. Jangankan kuburan orang soleh, jangan kuburan para wali, bahkan kuburan para nabi pun ya tidak dibolehkan. Ya, menjadikan kuburan sebagai tujuan utama safar ibadah maka ya dilarang. Apalagi kalau di bawah hal tersebut. Ya, orang-orang yang tidak jelas statusnya ketika hidupnya, lalu kita melakukan perjalanan khusus untuk mengunjunginya, maka ini tidak boleh. Tapi kalau dia sekedar tabi misalnya kita melakukan perjalanan untuk rangka pekerjaan, kita melakukan perjalanan dalam rangka misalnya ziarah ya, mengunjungi kerabat. Lalu di sela-sela itu kita mampir ya untuk berziarah kubur, maka ini tidak masalah ya, tidak ada larangannya. Tapi yang kita sampaikan tadi adalah mengkhususkan safar yang jauh untuk ziarah kubur saja, maka ini dilarang. Berikutnya yang tidak ada juga tuntunnya adalah membaca Al-Quran di kuburan ya sebagai ritual ziarah, maka ini juga tidak boleh. Ya, dan ini kebanyakan pendapat mayoritas ulama ya tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan membaca Al-Quran ketika ziarah kubur. Bahkan dalam hadis disebutkan bagaimana kuburan itu adalah tempat yang buruk. Ya, tidak boleh seorang sholat di kubur, tidak boleh baca Quran di kubur. Bahkan kata Nabi, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah rumah kalian itu ada bagian dari sholat. Wala tattakhiduha qubura. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, kenapa? Karena kuburan itu adalah tempat yang tidak boleh seorang melakukan ibadah. Ya, maka kata Nabi jangan jadikan rumah seperti kuburan. Ya, berarti kalau kita ya ingin jadikan rumah kita baik ya jadikanlah isilah dia dengan ibadah. Ya, supaya tidak seperti kuburan yang tidak ada ibadah di dalam. Ya, berikutnya di antara hal yang juga yang dibahas juga di sini adalah hukum wanita berziarah kubur. Maka ada perbedaan pendapat ulama tentang wanita berziarah kubur. Boleh atau tidak? Ya, maka ada tiga pendapat. Yang pertama adalah membolehkan. Ya, dengan syarat. Pertama, aman dari fitnah. Yang kedua, tidak melakukan ratapan. Ya. Yang ketiga, dia ketika keluar dari rumahnya untuk ziarah, ya dia jaga adab-adab, ya auratnya, ya tabarrujnya, ya jangan memakai wangi-wangian yang mengundang, ya. Nah, maka ini syarat-syarat yang harus diperhatikan. Nah, ini pendapat yang pertama. Yang kedua adalah makruh. Ya, wanita ziarah kubur makruh. Ya, artinya boleh tapi makruh. Dan ada pendapat yang ketiga haram. Ya, wanita tidak boleh berziarah. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi, la'anallahu hadis Imam Tirmidzi, la'anallahu zawaratil kubur. Ya Allah melaknat para wanita zawaratil kubur. Ya, zawarat menunjukkan adalah orang yang sering berziarah. Jadi Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Ya maka dalam hal ini dia dengan khilaf yang ada, maka pendapat yang lebih banyak diambil oleh kaum ulama para muhakkikin. Kata mereka boleh seorang wanita sesekali untuk berziarah, mengambil pelajaran, lalu mendoakan si mayit. Ya, selama syarat terpenuhi. Ya, syarat-syarat yang tadi kita sampaikan ya, tidak fitnah, tidak ada tabarruj, tidak ada ratapan. Ya, tapi kalau hal ini tidak bisa dihindari maka dia dilarang. Nah, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Taib, inilah pembahasan kita terkait ya, fikih, ya, ta'ziyah dan ziarah. Ya, semoga dengan itu pertama menambah ilmu kita, yang kedua menambah pengamalan kita, ya yang apa namanya yang sesuai lah hendaknya dengan tuntunan. Ya dan satu hal yang menjadi polemik terus ya di Indonesia adalah masalah ya berkumpul di keluarga mayit lalu melakukan acara-acara ya 7 harian, 40 harian, ya tahlilan ya. Ya, maka ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya, hendaklah kita berusaha apa yang kita lakukan terkait mayit ya adalah apa yang sesuai dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan itu ada manfaat untuk kita dan ada manfaat untuk mayit dan tidak ada keberatan, tidak ada kemubaziran dan yang lebih dari itu tidak ada pelanggaran secara hukum syariat. Halo alam bisawab. Barakallahu fikum kepada hadirin hadirat yang hadir pada sore hari ini. Kita cuma di sini. Dan berakhir pula lah pada sore hari ini pembahasan kita tentang fikih jenazah
dan berakhir pula lah pembahasan tentang kitab as-salat. Jadi ini masih rangkaian dari bab salat yang sudah kita mulai dari awal-awal dahulu. Ya, maka setelah ini masuk kitab zakat, dan mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan lihat apakah kita langsung masuk kitab zakat atau kita jeda sejenak, kita ambil satu pembahasan yang menarik juga, yang penting juga menjadi bekal untuk kita ya, orang Muslim ya yang berkaitan dengan iman ya. Insyaallah nanti kita lihat. Barakallahu fikum. Kita serahkan kepada moderator. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum kepada Ustaz Subsidi Jazakallah Ta'ala atas faedah ilmu syari yang telah diberikan kepada kita semua. Pada para peserta kajian Ruko sore hari ini, jika ada yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk diketik melalui chat untuk dibaca atau bisa bertanya langsung kepada Ustadz dengan raise hand. Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya terkait materi atau di luar materi yang masih berkaitan juga, silakan bisa diketik melalui chat atau bisa juga bertanya langsung dengan raise hand. Assalamualaikum. Pada Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak Imam. Ustaz. Iya, mengenai tadi dibahas mengenai takziah. Bagaimana jika orang tua kita nih Ustadz masih menjalankan proses-proses yang ada istilahnya 7 harian dan seterusnya gitu Ustadz. Nah, misalkan kita di masa yang akan datang, misalkan orang tua berpulang gitu Ustadz, orang tua kita sendiri gitu Ustadz. Sedangkan kita tinggal di sebuah lingkungan yang keluarga besar gitu Ustadz. Menyikapinya gimana ya Ustadz? Karena misalkan nih ya, misalkan yang berpulang gitu orang tua kandung kita sendiri, tapi karena di hadapan keluarga besar, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu Ustadz sebagai anaknya langsung gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini satu hal yang umum didapati oleh kita ya, atau kebanyakan lah orang-orang yang sudah memahami hukum, memahami syariat. Nah, ini satu hal yang menjadi polemik juga ya. Kita berusaha untuk memperbaiki. Kita berusaha untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang secara ini tidak ada tuntunan. Dan kita berusaha juga untuk berhenti dari hal tersebut. Ya. Tapi melihat ya dari kenyataan yang ada ya, kita mungkin belum mampu ya untuk mengubah secara total. Ya, jadi karena tadi ada keluarga besar ya, masih banyak yang belum mengaji ya, belum memahami, belum lagi dari pandangan orang-orang sekitar misalnya. Itu ini juga harus diperhatikan. Ya, atau misalnya dari ya masyarakat sekitar mengucilkan atau mengulurkan kata-kata yang tidak baik. Artinya kita lihat ketika kita berusaha untuk hal ini dan kita dapati mudaratnya mungkin lebih besar, maka tidak masalah. Kita di sini sampaikan tetap kita berusaha ya mendakwahkan itu dengan hikmah. Berusaha kita sampaikan dengan baik ya. Kalau menurut kami seperti ini sebaiknya tidak perlu diadakan ya acara-acara itu ya. Kita berusaha menyampaikan ya semampu kita tentu dengan hikmah mau'izah hasanah. Ya, tapi kalau pun memang kita belum bisa maka khair ya kita sudah berusaha menyampaikan. Maka insya Allah tugas kita sudah sampai di situ. Maka tetap kita berbuat baik, tetap kita menjaga silaturahim. Dan setelah itu kita berusaha misalnya tidak ikut serta dalam acara tersebut. Ini di antara hal yang bisa juga kita lakukan. Kalau kita mampu tidak ikut serta maka baik. Tapi kalaupun tidak mampu ya, kita pun takut misalnya kalaupun tidak ikut serta akan terjadi hal-hal yang ya mudarat yang besar lagi. Setelah itu maka tidak masalah kita ikut dan kita bisa dengan perbaiki niat. Kita bisa dengan perbaiki niat. Ya dia tetap kita hadir,
Ya, kalau kita lihat hadirnya kita itu masalahnya lebih besar ya yang datang ya. Nah, maka tidak masalah. Tetap kita hadir dan kita berusaha melakukan hal-hal yang ma'ruf ya dengan cara mendoakan ya. Lalu kita misalnya meniatkan sedekah. Ada sebagian mengatakan ya itu kan acara seperti itu 7 hari, 40 hari itu kan dia sedekah sebenarnya ya kan. Maka kita katakan secara hukum asal itu baik. Tapi kalau memang dia murni sedekah, maka sedekah itu adalah suatu hal yang ibaratnya tidak dipaksakan. Dan itu yang kita dapati di masyarakat. Ya, ini acara tidak bisa tidak dipaksakan gitu ya. Ya, kalau misalnya kita undang orang tapi tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya, boleh dikatakan pasti akan ada yang pasti tidak akan hadir ya. Ya, ya. Kita katakan ini kita acara nih 7 hari boleh tapi tidak ada makanan, tidak ada ini, tidak ada masa-masa, apakah ada akan hadir ya? Berat gitu ya. Maka kita katakan ini sudah keluar dari apa namanya dari kebaikan. Maka kita berusaha ya memperbaiki. Kaidahnya kata para ulama, mala yudrak kulluhu la yutrak julluh. Kalaupun kita belum bisa ya mengubah semuanya, maka sebagian semampu kita, semampu kita. Ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan ya, kepada Pak Imam ya, dan tetap kita mendoakan kebaikan ya. Doakan kebaikan untuk ibu kita, untuk almarhum atau bapak kita. Ya, sedangkan acara yang di luar itu tentu insya Allah tidak akan memberi manfaat, tidak memberi mudarat untuk mayit. Jadi tidak mudarat untuk mayit. Acara seperti itu dia mudarat untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Ya, karena pertama memberatkan ya, yang kedua itu tadi ya mengeluarkan uh, apa namanya harta di tempat yang belum semestinya. Kalaupun niatnya sedekah, maka kita bersedekah. Ya, tapi untuk acara-acara ya dikhususkan acara seperti tadi, maka ini sudah masuk ke bab tradisi dan ini mau tidak mau kita akui ini sudah masuk bab adat dan tradisi. Kenapa adat dan tradisi? Karena secara dalil tidak ada, tuntunan tidak ada. Ya, dari siapapun, dari para ulama tidak ada, dari kitab apapun tidak ada. Bahkan kita sampaikan ini hanya ada di negara kita misalnya. Di Arab sana kita tidak ada dapati orang-orang melakukan eksekusi. Berarti itu sudah tradisi. Ya, jadi, maka kalau kita katakan ini bagian dari syariat tidak ada. Baik, barakallahu fi Imam. Ya, maka berusaha tetap kita berbuat kebaikan, menjaga silaturahim, ya dan tetap kita mendoakan untuk orang tua dan kita niatkan mungkin harta ya tetap kita mungkin ada bagian dari harta kita untuk acara tersebut maka niatkan sedekah untuk si mayit insyaallah taala ini kebaikan Allah alam shawab barakallahu fiik. Aku fikir Ustaz. Khairan Ustaz atas jawabannya semoga bisa dipahami oleh Pak. Selanjutnya dari chat Ustaz dari Patino menanyakan sunnahnya pada saat sholat jenazah itu mengangkat tangan pada takbir pertama saja atau di setiap takbir. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini khilaf dalam mazhab fikih ya. Dalam sholat jenazah takbir itu mengangkat tangannya apakah setiap takbir atau hanya di takbir pertama saja. Maka ada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama adalah takbir pertama saja. Takbir kedua, tiga, empat tidak perlu mengangkat tangan. Yang pendapat kedua, dan ini dalam mazhab Imam Syafi'i, ya angkat tangan setiap takbir. Angkat tangan setiap takbir. Maka keduanya kita katakan ini boleh. Artinya keduanya sah. Keduanya sah, tinggal kita lihat mana yang bisa kita kuatkan ya dalam mengamalkan. Nah, maka ini yang tadi kita sampaikan. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Barakallahu fiik Pak Tino. Jazakallahu khair. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Semoga bisa dipahami oleh Pak Tino. Selanjutnya terakhir Ustaz, kita tutup. Apakah bacaan Quran ini bisa diberikan pahalanya kepada mayit termasuk Al-Fatihah? Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Ya, masalah bacaan Quran apakah sampai ke mayit atau tidak, ini khilaf ulama. Maka tadi kita katakan dalam hal ini dibedakan ya. Membaca Al-Quran secara umum, lalu kita niatkan untuk mayit, ini khilaf ulama. Apakah sampai atau tidak? Misalnya kita habis sholat, lalu kita buka Al-Quran, lalu kita niatkan, ya bacaan kita niatkan pahalanya sampailah hendaknya kepada almarhum bapak, almarhum ibu. Misalnya,
Bermanfaatkah untuk hal ini? Maka dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak bermanfaat. Ya, kenapa? Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Karena seorang tidak akan bermanfaat kecuali apa yang sudah dia lakukan di dunia. Nah, sehingga dari mereka ini termasuk kuat. Karena bacaan Quran itu adalah bacaan Al-Quran itu adalah ibadah pribadi ya, ibadah khusus ya. Dia tidak bisa diwakilkan. Sama ketika orang hidup, lalu kita katakan misalnya kita ada saudara pergi haji misalnya, wahai bapak nanti kalau kamu di Masjid Haram tolong baca Quran niatkan untuk aku ya. Bisa kak? Tidak bisa. Ya. Maka sama saja ketika dia seorang sudah wafat, nah, bisa tidak Al-Quran kita ini kan? Maka menurut pendapat ini tidak. Beda kalau ibadah yang bisa diwakili, misalnya sedekah seperti tadi. Ya, kita niat sedekah untuk si fulan yang masih hidup, boleh enggak? Boleh. Ya. Nah, maka ketika wafatnya boleh. Doa, boleh enggak kita mendoakan si fulan yang masih hidup? Boleh. Maka ketika matinya, boleh. Nah, maka ini dalil yang mereka pakai. Pendapat kedua mengatakan Al-Quran sampai. Al-Quran pahalanya sampai insya Allah. Maka orang mengatakan sampai, termasuk juga dalam hal ini dalam baca Al-Fatihah. Ya. Maka didapati di sebagian masyarakat ya, ada apa namanya meninggal maka kita kirimkan pahala Al-Fatihah ya. Pahala Al-Fatihah. Tapi Allah alam bisawab ya kita tentu ingin mana yang terbaik. Maka dalam hal ini kita lebih mungkin mendapat dia tidak sampai ya untuk Al-Qur'annya, pahala Al-Qur'annya ya menghadiahkan khusus pahala Al-Quran. Kalaupun kita mengambil pendapat yang lain, maka ini khair insya Allah. Ini yang dalam konteks baca Al-Quran secara umum. Tapi dalam hal membaca Al-Quran secara khusus, di tempat khusus, ini yang tidak dibolehkan. Seperti yang tadi kita sampaikan juga. Tadi baca Quran ketika ziarah ya, di tempat kuburan yang kita baca Quran. Ya, bacakan Yasin di kuburan. Maka ulama di sini dalam hal ini mengatakan ini tidak ada tuntunannya sama sekali ya. Maka ini harus dihindari ya, kalau bisa dihindari. Tapi kalau baca Quran secara umum ya kita di rumah, kita di masjid, ya, maka dua pendapat ulama dalam hal ini. Kalau alam shawab barakallahu fiik. Heran barakallahu fikum Ustaz. Ustaz ini masih ada satu pertanyaan, boleh dibantu dijawab? Tafadhol. Ada pertanyaan dari Pak Asep terkait teknis mengirimkan pahala pada beramal soleh atas nama ibu yang sudah meninggal. Gimana, Afan? Teknis bersedekah atau beramal soleh atas nama ibu yang sudah meninggal. Maka pada Zazarah 6. Tadi kita sempat baca ziarah kubur. Ini sudah kita jawab tadi. Ya, kuburan ini pendapat yang lebih kuat itu bukan tempat baca Quran. Kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Meskipun ada sebagian mengatakan boleh, sah-sah saja. Tapi tentu kita ingin mana yang lebih kuat secara dalil. Maka tidak ada tuntunannya. Nabi SAW ya di zaman Nabi sudah ada ziarah, para sahabat berziarah, ya kuburan Baqi di samping Masjid Nabawi. Tapi tidak ada satupun riwayat yang datang sampai kepada kita ya para sahabat ketika berziarah membacakan Al-Quran. Ya, Nabi ketika baca Quran tidak ada. Ya, maka ini tidak dilakukan. Masalah yang tadi baca Quran apakah sampai atau tidak itu ketika kita baca Quran secara umum. Ya, lalu kita niatkan pahalanya. Misalnya kita baca Yasin, boleh nggak Ustaz kita baca Yasin di rumah atau di masjid? Ya, lalu kita niatkan pahalanya. Ini yang kita katakan baru khilaf ulama dalam hal ini. Atau kita baca Al-Fatihah, atau kita baca Al-Baqarah. Ya, maka kalaupun kita ngambil pendapat dia boleh, maka dia tidak ada syarat tertentu, tidak di waktu khusus atau surat khusus, ya harus Yasin saja atau Al-Fatihah saja, maka tidak ada. Karena Al-Quran berarti dia umum, ya semua ayat, semua surat bisa kita sampaikan, bisa kita niatkan. Ini kalau kita ngambil pendapat dia sampai. Bagaimana teknisnya niat sedekah beramal soleh atas nama ibu yang sudah meninggal? Maka ini masuk perkara niat. Dan niat itu adalah di hati. Maka dia tidak ada butuh harus dilafazkan, harus dituliskan, harus disampaikan. Nah ini juga di sebagian masjid kita dapati ke hal yang keliru ya. Misalnya ketika ada yang bersedekah untuk almarhumah ibunya, lalu diberikan ke pengurus, itu ada keyakinan di sebagian masyarakat, kalau tidak disampaikan, ini tidak sampai. Sehingga apa? Harus disampaikan.
oleh pengurus ketika membacakan info apa sedekah yang masuk harus dikatakan ini untuk si almarhumah ya, atau misalnya termasuk dalam hal kurban atau yang lainnya. Makanya seperti ini tidak harus ya, dan tidak ada syarat seperti itu. Kita berniat ya masukkan uang ke kotak infak masjid, lalu kita niatkan ini pahala untuk almarhum ibu saya, maka sudah cukup ya, sudah cukup ya, karena Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Jadi tidak ada syarat-syarat tertentu, tidak ada perlu harus disampaikan, harus dituliskan, harus diucapkan, tidak ya. Kalau Allah misal berkalafi Pak Nasab ya, jazakallah khair. Baik, cukup. Ustadz Andrianto Syamsuddin, jawabannya. Dan pula berakhir kajian kita pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan barakallahu pada para peserta kajian Ruko sore hari ini, dan kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan yang didapatkan selama kajian berlangsung. Kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.